Oke teman-teman, sahabat setia Faktor, selamat berjumpa lagi dengan Faktor Tutorial. Semoga kabar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, Faktor ingin berbagi kembali tentang Microsoft Word, yaitu bagaimana cara membuat grafik pada dokumen Microsoft Word. Ini adalah dua contoh grafik pada halaman sebelah kiri. Yang ini contoh grafik P, sedangkan yang sebelah kanan kita menggunakan grafik batang. Nah, bagaimana cara membuat grafik ini? Mari kita mulai dari awal. Misalnya yang pertama, kita akan membuat grafik P dengan contoh data seperti di atas ini. Dengan demikian, kita hapus dulu, kita delete contoh grafik yang sudah jadi ini. Untuk menghapusnya tinggal diklik pada bagian grafiknya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Sekarang silahkan pilih posisinya, mau di mana grafik tersebut ditempatkan. Misalnya kita tempatkan pada baris ketiga setelah tabel. Silahkan klik di sini. Kemudian setelah itu klik pada tab insert. Pilih pada menu chart yang ini. Pada jendela insert chart di sini banyak sekali model grafik yang kita bisa pilih. Dalam contoh tadi kita akan menggunakan grafik P. Jadi silahkan pilih P yang ini. Grafik P itu sendiri memiliki beberapa model lagi. Misalnya kita pilih grafik P 3 dimensi yang ini. Klik. Nah ini previewnya. Setelah itu klik tombol OK. Maka secara otomatis pada dokumen Word kita akan masuk grafik P seperti ini. Nah di sini di atas grafik muncul data berupa Excel, yaitu yang menjadi bahan dasar untuk membentuk grafik P tersebut. Silahkan diganti data dasarnya sesuai dengan data yang ingin kita buat grafiknya. Dalam contoh tadi, kita akan membuat grafik V dari tabel yang sudah ada. Nah, dari tabel inilah kita akan membuat grafik tersebut. Jadi untuk lebih mudahnya tinggal di copy saja data-data yang ada pada tabel tersebut. Yang kita copy hanya datanya saja. Jadi dari sini silahkan di copy. Nah seperti itu. Jumlah tidak usah di copy. Setelah terblok seperti ini silahkan klik kanan kemudian pilih copy atau boleh juga dengan Ctrl C pada keyboard. Kita tempatkan pada data Excel ini di sini. Klik pada sel A2 di sini. Setelah itu klik tombol Ctrl sama huruf P pada keyboard. Nah, maka data masuk ke sini. Setelah datanya masuk, boleh ditutup Excel-nya ini. Karena data ini sudah secara otomatis membentuk grafik kita. Jadi kita tutup saja. Nah, sekarang kita tinggal mengatur tampilan dari grafik P yang kita buat. Klik di sini. Untuk lebih cepatnya mengatur tampilan-tampilan ini lebih baik kita menggunakan template yang sudah ada. Jadi silahkan klik pada tab desain di sini. Silahkan pilih. Ini yang pertama ini adalah merupakan tampilan dasar. Nah, ini tampilan yang disertakan dengan identitas pendidikan. Yang ini dengan prosentase. Jadi silahkan pilih mana yang paling sesuai. Di sini masih ada untuk melihat lebih banyaknya lagi. Nah, misalnya kita pilih yang menampilkan data prosentase setiap jenjang pendidikan. Klik, kemudian kita ganti titel grafiknya ini, judul grafiknya ini, tinggal klik saja pada judulnya, kemudian silahkan ketikkan judulnya sesuai dengan grafik tadi.
Misalnya seperti itu. Kemudian sebagai keterangan di bagian bawah ini, jika terlalu kecil, kita bisa memperbesarnya. Klik pada area keterangan yang ada di bawah ini. Setelah itu silahkan ubah ukuran fontnya. Klik pada tab Home. Misalnya di sini ukurannya 9, kita ganti menjadi 12 atau 14 juga tidak jadi masalah. Nah, seperti itu. Jika perlu silahkan diatur bentuk V-nya ini. Klik. Kalau mau diberi efek, silahkan klik pada tab Format. Pilih pada menu Save Effect ini. Nah, silahkan mau diberi efek apa, pilih. Misalnya kita beri efek Beeple yang ini. Kemudian juga warna dari grafik P ini bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kita bisa memilih warna grafik P yang disarankan maupun dengan keinginan sendiri. Jika ingin memilih dengan recommend word, silahkan klik pada tab Design di sini. Nah, klik pada menu Change Color yang ini. Silahkan pilih nuansa warna mana yang Anda inginkan. Di sini banyak sekali pilihannya. Jika nanti salah satu bagian dari 4 bagian pada grafik ini ada yang mau ditonjolkan, alangkah baiknya jika diberi warna abu-abu semuanya. Jadi silakan pilih pada change color di sini. Misalnya kita pilih warna abu-abu yang ini. Nah, sedangkan yang bagian 15% ini, yaitu untuk pendidikan D3, misalnya untuk yang 15%, kita ganti warnanya supaya menonjol. Klik pada tab Format, pilih pada menu Shape Fill, misalnya kita pilih warna oranye yang ini atau warna kuning tua yang ini. Klik, nah jadinya seperti itu. Karena ini tadi mau ditonjolkan, kita bisa menggesernya ke sisi kiri sedikit. Kita geser ke sisi kiri seperti itu, di drag. Nah, jadinya seperti itu. Sehingga yang bagian 15% ini nampak lebih istimewa dibandingkan dengan bagian-bagian yang lainnya. Itu jika mau ditonjolkan salah satunya. Jika tidak ada yang mau ditonjolkan, silahkan pilih warna yang sesuai dengan selera masing-masing. Untuk mengganti warna P ini tadi, tinggal klik saja seperti itu. Misalnya yang ini bisa diganti dengan warna merah tua seperti itu. Klik lagi yang ini, silahkan pilih warna yang diinginkan. Anda bebas memilih warna ini. Nah, sekarang setelah diatur seperti ini semuanya, kita perkecil. Tinggal didorong salah satu sudutnya ke arah dalam. Kemudian sekarang penempatan grafik ini mau seperti apa dalam dokumen Word Anda. Klik grafiknya. Setelah itu klik pada bagian layout option yang ini. Atau bisa juga dengan klik pada tab Format. Pilih pada menu Wave Text. Misalnya kita pilih Throat yang ini. Nah, jadi penempatannya seperti ini. Di sini juga sama, tinggal dipilih mau seperti apa. Misalnya kita pilih yang square, boleh yang ini. Nah, oke. Itu cara penempatannya. Untuk membuat tipe grafik atau model grafik yang lainnya, caranya hampir sama. Kita coba pada data kedua. Nah, yang ini. Ini dibuat menjadi grafik batang. Kalau datanya seperti ini tidak mungkin jika kita buat menjadi grafik P. Grafik P itu biasanya hanya digunakan untuk membagi persentase dari keseluruhan, bukan data seperti ini. Nah, sedangkan yang ini tadi, kalau data seperti ini bisa dibuat grafik P, bisa dibuat grafik batang maupun tipe yang lainnya. Oke, sekarang kita coba yang ini. Kita hapus dulu. Misalnya
grafiknya akan kita tempatkan pada baris keempat di sini. Jadi silahkan tempatkan kursor pada baris keempat setelah tabel. Klik tab insert, pilih chart. Di sini sudah langsung grafik batang atau kolom. Kita langsung klik tombol OK. Maka di sini muncul preview grafiknya. Nah, sekarang silahkan ganti data ini. Caranya tadi sama, tinggal di copy saja dari data yang sudah ada. Ini adalah contoh tabel rata-rata perolehan nilai UN 3 tahun terakhir. Jadi kita tinggal copy saja. Misalnya dari sini kita copy seperti ini. Tekan tombol Ctrl dan huruf C. Atau bisa juga dengan klik kanan, pilih copy, kemudian paste di sini pada bagian data Excel yang muncul pada tabel tersebut. Klik pada sel A2 di sini, tekan lagi tombol Ctrl dan huruf V pada keyboard. Nah, data masuk. Kemudian sekarang untuk seriesnya di sini kita ganti dengan data tahun. Yang ini. Kita copy tiga-tiganya, Ctrl C, kemudian kita paste pada sel B1 di sini. Paste atau Ctrl V pada keyboard. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya langsung menyesuaikan dengan data yang baru saja kita masukkan. Kalau grafiknya sudah sesuai dengan data yang kita masukkan, kita tutup saja data Excel-nya ini. Nah, ini grafiknya. Kita bisa mengatur baik tampilan datanya, warnanya, dan lain-lain seperti tadi. Untuk memperkecil, tinggal diklik saja seperti itu, kemudian dorong salah satu sudutnya. Kemudian pilih pada layout option untuk penempatan grafik. Model apa? Misalnya kita pilih square yang ini. Nah, jadinya seperti itu. Jika Anda mau menempatkan grafik ini di sisi kanan, tinggal digeser saja. Nah, seperti itu. Atau mau di tengah juga tidak jadi masalah. Tinggal simpan di tengah-tengah. Karena ini akan menyesuaikan dan tidak akan menimpa teks yang ada. Karena kita memilih square. Misalnya kita tempatkan di sini. Kalau tidak di sisi kiri, bagusnya di sisi kanan. Seperti itu. Jika kebetulan ingin menambahkan data yang lainnya, misalnya di sini contohnya 3 tahun terakhir. Misalnya kita ingin membuat rata-rata nilai UN 4 tahun terakhir. Caranya kita tinggal tampilkan kembali data dasar Excel-nya, klik grafiknya, kemudian klik pada tab desain, klik pada menu edit data. Nah, maka di sini muncul kembali data Excel-nya. Misalnya kita akan menambahkan satu kolom lagi untuk tahun ajaran 2020-2021 misalnya. Kita copy saja data ini. Tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian paste di sini atau tekan Ctrl V pada keyboard. Silahkan diganti. Angkanya silahkan diganti. Seperti itu misalnya data yang ingin kita tambahkan. Nah, otomatis pada grafik ini juga sekarang bertambah. Jadi ada 4 kolom dari setiap kategori mata pelajaran. Yang biru berarti tahun pelajaran 17-18, kemudian yang oranye tahun ajaran 18-19, yang abu-abu 19-20, dan yang kuning yang baru saja kita tambahkan adalah tahun ajaran 2020 dan 2021. Di sini salah tadi datanya. Kita bisa perbaiki di sini. Nah, seperti itu.
2020-2021. Itu cara menambahkan kolom. Jika ingin menambahkan mata pelajaran yang lain, misalnya karena di SMA atau SMK ujian nasionalnya bukan 4 mata pelajaran tetapi 5 misalnya, silahkan tambahkan di sini. Di bagian baris ke-6 di sini. Misalnya kita copy dari IPA di sini. Tekan Ctrl C, kemudian sel di bawahnya, kemudian Ctrl V. Nah, maka di sini sekarang nambah lagi. Jadi ada 6 kategori seperti ini. Itulah cara menambah data-data yang akan dijadikan untuk grafik. Untuk model grafiknya ini silahkan pilih sesuai dengan selera. Yang termudah tentunya tinggal memilih dari template yang sudah disediakan di sini. Banyak pilihannya. Kemudian juga untuk pilihan warnanya sama seperti tadi. Tinggal klik pada change color. Oke, demikian tadi bagaimana mudahnya cara membuat grafik pada dokumen Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan semuanya yang selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya.